Selamat sore pendengar Radio Gema Edukasi. Apa kabar kalian di hari ini? Rahma berharap kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan bersama lagi kita dalam program acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk Siswa-siswi kelas 10. Materi kita hari ini adalah fisika tentang manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Selama 1 jam kebersamaan kita nanti Rahma berharap kalian sudah siap untuk mendengarkan pembelajaran ini, dan pastinya dengan adanya bimbel kalian akan dapat menambah pengetahuan. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua setelah yang berikut. I fall in love.
Baik, itulah tadi alunan nada pembuka acara kita untuk sore hari ini. Dan sekarang Rahma sudah ditemani oleh Bapak Dr. Andes Agus Sugianto. Beliau adalah guru fisika di SMA Negeri 13 Bandar Lampung. Dan beliau sudah bersiap-siap untuk memaparkan materi kita. Namun kita sapa dulu ya. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Bu Rahma dan selamat sore Insan Edukasi. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabarnya baik. Oke, semua mudah-mudahan juga pendengar Radio Gema Edukasi dalam keadaan baik dan kita akan memulai pembelajaran kita. Silakan Pak Agus. Baik Bu Rahma dan Insan Edukasi, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar tentang manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Bu Rahma dan Insan Edukasi, jadi materi kita ini untuk kelas 10 ya. Kelas 10. Ya, karenanya teman-teman yang ada di kelas 10 mungkin perlu untuk menyimak materi ini. Ya, pertama kalau ngelihat judulnya kan kita tadi bicara tentang gelombang ya, gelombang elektromagnetik. Mungkin kalau kita bicara gelombang apa ya Bu Rahma yang terbesit dalam terpikir oleh kita? Biasanya kalau pakai gelombang-gelombang itu radio Pak. Betul ya, salah satunya. Iya. Baik, jadi memang betul dan sebenarnya tidak hanya radio ya Bu Rahma ya, ada gelombang-gelombang yang memang bisa kita lihat. Radioaktif mungkin ya? Radioaktif agak bukan susah ya gelombang. Ya, gelombang laut. Gelombang air ya. Kalau kita sentuhkan tangan kita di air, maka di sana juga akan terbentuk gelombang ya. Atau misalnya tali ya. Tali kita ikat pada salah satu ujungnya. Kemudian pada ujung lainnya kita hentakkan gitu ya. Nanti kan akan timbul gelombang. Itu juga merupakan gelombang. Jadi gelombang ini cukup banyak ya, cukup banyak jenisnya. Nah, tadi dalam judul kita sebutkan kita akan membahas tentang gelombang elektromagnetik ya. Nah, kalau gelombang kita sudah paham ya apa itu gelombang. Kemudian ada juga yang mengatakan gelombang itu adalah getaran yang merambat pada suatu medium gitu ya. Meskipun ada juga gelombang yang bisa merambat tanpa medium. Ya. Nah, kemudian kita kalau berbicara tentang elektromagnetik, nah ini terdiri dari dua kata ya, Bu Rahma juga Insan Edukasi. Itu ada kata elektro dan ada magnetik. Iya. Elektro itu artinya listrik. Kemudian magnetik artinya ya magnet. Begitu ya. Ya, sesuatu yang bersifat magnet. Iya, itu magnetik. Jadi gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang terdiri dari berupa gelombang listrik dan gelombang magnet. Ya, begitu. Jadi, nah gelombang elektromagnetik ini kalau di alam ini ada yang sifatnya alami ya, memang sudah terbentuk di alam, tapi juga bisa dibuat secara rekayasa oleh manusia begitu ya. Ya, dengan menggunakan peralatan maka bisa dihasilkan gelombang elektromagnetik. Ya. Kalau untuk contohnya sendiri Pak yang dari alam, matahari mungkin ya? Betul sekali. Matahari kan bisa memancarkan cahaya ya. Nah, cahaya juga merupakan gelombang elektromagnetik begitu ya. Kemudian yang bisa direkayasa oleh manusia misalnya adalah gelombang radio. Gitu ya. Jadi kalau untuk menimbulkan gelombang radio maka harus kita buat alatnya gitu sehingga akan terpancar gelombang radio. Termasuk alat-alat yang sering kita gunakan sehari-hari misalnya televisi ya. Itu juga penyalurannya menggunakan gelombang elektromagnetik. Kemudian telepon seluler ya atau handphone begitu ya dan yang lainnya. Nah, nanti secara detail ini juga akan kita bahas ya Bu Rahma dan juga Insan Edukasi. Apa saja yang termasuk di dalam gelombang elektromagnetik dan tentu juga dengan manfaat atau penggunaan atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kalau kita lihat secara rentangnya gitu ya, spektrumnya gitu, maka gelombang elektromagnetik ini mempunyai frekuensi ya, berada pada kisaran yaitu 10 pangkat 2 Hertz ya.
hingga 10 pangkat 20 Hz. Iya. Nah, kemudian kalau dilihat panjang gelombangnya itu mulai dari yang paling pendek itu kurang lebih sekitar 3 kali 10 pangkat min 12. Yang paling panjang mungkin sekitar 3 kali 10 pangkat 4 meter gitu ya. Nah, kalau macam-macamnya ya banyak ya. Yang sudah bisa dideteksi, yang sering digunakan untuk gelombang elektromagnetik yang frekuensinya paling tinggi itu adalah sinar gamma. Ya, kemudian di bawahnya lagi yang frekuensinya lebih rendah itu sinar X. Kemudian ada sinar ultraviolet. Kemudian ada cahaya tampak yang bisa kita lihat sehari-hari. Kemudian di bawahnya lagi ada sinar inframerah. Terus kemudian ada gelombang mikro atau lebih kita kenal dengan microwave ya. Microwave. Nah, kemudian ada gelombang radio. Di bawah gelombang radio itu sering digunakan untuk gelombang pengiriman sinyal HP, televisi, radio FM gitu ya. Kemudian radio AM dan seterusnya. Itu gelombang radio. Nah, itu adalah spektrumnya. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita rinci satu persatu ya, Bu Rahma ya. Iya, Pak. Biar lebih jelas. Lebih jelas dari masing-masing fungsi dan uraian dari gelombang elektromagnetik tersebut. Kita mulai yang pertama, Bu Rahma. Yang pertama. Dari sinar gamma. Ya, tadi yang paling tinggi frekuensinya itu adalah sinar gamma. Ya. Nah, sinar gamma ini frekuensinya paling tinggi, tetapi panjang gelombangnya paling pendek. Kok bisa gitu, Pak? Iya, karena memang frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang ya. Jadi panjang gelombang itu adalah panjang satu gelombang. Jadi kalau kita gambar satu gelombang begini ya, ini dari titik ya, kan ada satu bukit, ada satu lembah. Nah, dari ujung ke ujung ini namanya satu panjang gelombang gitu ya. Nah, itu kalau sinar gamma itu panjang gelombangnya 3 kali 10 pangkat min 12 meter atau 3 meter dibagi 10 pangkat 12. 10 pangkat 12 itu 1 triliun ya. Ya, begitu kira-kira. Itu untuk sinar gamma. Jadi pendek sekali, nggak terdeteksi oleh mata manusia ya, panjang satu gelombang ya. Nah, sinar gamma itu merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik. Berarti dia memiliki frekuensi paling besar dan panjang gelombang paling kecil. Nah, frekuensinya rentangnya itu antara 10 pangkat 20 Hz, 10 pangkat 20. Kalau 1 juta kan 10 pangkat 6 ya. Ya, ini 10 pangkat 20. Iya, 1 terus kemudian nolnya ada 20. Ya, banyak sekali ya. Itu ya, Pak? Iya. Jadi frekuensinya 10 pangkat 20 hingga 10 pangkat 25 Hz. Itu ya. Jadi frekuensinya sangat tinggi sekali ya. Nah, kemudian panjang gelombangnya sangat pendek sekali berarti ya. Nah, gitu. Nah, kemudian manfaat dari sinar gamma. Jadi sinar gamma ini sifatnya adalah mempunyai daya tembus yang sangat tinggi. Jadi kalau sinar-sinar ini kan mungkin hanya bisa menembus benda-benda yang tipis ya, menembus kain tipis, kertas gitu masih sedikit tembus ya. Tetapi kalau ini logam pun bisa tembus kalau sinar gamma ini. Ya, misalnya ini ada tembok seperti ini ya. Kemudian kita sinarkan begitu. Nah, sinar gamma ini bisa tembus bisa tembus sampai di baliknya. Begitu. Jadi itu daya tembusnya cukup besar ya, cukup tinggi untuk sinar gamma. Nah, kemudian apa penggunaan sinar gamma dengan hal yang seperti ini? Yang pertama salah satunya adalah di bidang industri. Itu bisa digunakan untuk mengetahui struktur logam. Sebenarnya kalau kita ibaratkan cara termudahnya seperti ronsen ya. Iya. Jadi kalau selama ini yang di ronsen tubuh manusia, ini bisa untuk meronsen struktur logam. Jadi kalau ini ada logam, kemudian kita sinar, kemudian di balik logamnya itu kita berikan plat film gitu ya, atau seperti klise itu ya. Nah, kemudian nanti ketika itu akan dilihat hasilnya, itu akan kelihatan mana yang utuh, mana yang keropos, itu akan terlihat strukturnya gitu ya. Itu manfaat sinar gamma. Iya, jadi bisa untuk mengetahui struktur logam. Kemudian manfaat sinar gamma ini dalam bidang pertanian itu juga bisa untuk rekayasa genetika, sehingga dia akan bisa menghasilkan
bibit unggul dari Iya. bidang pertanian. Iya. Misalnya ada sebulir padi begitu ya, atau beberapa bulir padi, ketika disinari dengan sinar gamma, maka dia nanti sifat-sifat dari benih padi tersebut bisa akan berubah. Oh. Iya. Misalnya kalau tadinya padi itu misalnya setelah ditanam berbuah dalam waktu 3 bulan, dengan berubah gennya itu mungkin dia 2 bulan sudah berbuah. Iya. Kalau tadinya mudah dimakan hama, dia tidak tahan untuk dia sama makan, hama. tahan dengan hama dan seterusnya. Iya. Nah itu bisa direkayasa dengan menggunakan Sinar sinar gamma gitu ya. Kemudian di dalam teknik nuklir, sinar gamma juga bisa untuk membuat radioisotop ya, isotop-isotop tertentu gitu ya. Nah kemudian di dalam bidang kedokteran, sinar gamma ini juga bisa untuk terapi ya, kemudian untuk diagnosis. Nah salah satunya adalah untuk mengobati penyakit kanker. Jadi di sinar gamma ini di dunia kedokteran sangat bermanfaat ya Pak untuk mereka yang menderita penyakit kanker ya. Betul. Bahkan ada yang mengatakan itu dengan teknologi nuklir gitu ya. Ya. Itu bisa membunuh sel-sel kankernya? Iya. Jadi dengan dosis yang tepat, maka sinar gamma ini akan bisa membunuh sel kanker, tetapi sel tubuhnya tetap dalam keadaan baik. Oh, gitu ya. Tapi kalau dosisnya terlalu tinggi, mungkin bisa akan rusak semuanya, gitu ya, akan rusak dua-duanya. Jadi sebenarnya sel kanker itu juga mempunyai kelemahan ya, dia tidak tahan terhadap panasnya mungkin ya hal-hal sinar tertentu begitu. Tetapi justru yang sel-sel tubuh ini tahan. Nah dengan dosis tertentu maka sel kanker tadi akan rusak, akan mati, dan sel tubuhnya tetap dalam keadaan baik. Ya. Ya, selain itu juga bisa digunakan sinar gamma ini untuk mensterilkan peralatan di rumah sakit gitu ya. Yang ini ya Pak, kalau nggak salah radioaktif ya? Iya betul, karena sinar gamma ini juga bagian dari radioaktif. Ya, memang sinar gamma ini dihasilkan dari peristiwa peluruhan inti radioaktif. Ya, mungkin teman-teman nanti di kelas 12 itu akan belajar tentang radioaktif. Ya. Nah, inti atom unsur yang tidak stabil tadi meluruh dan kemudian inti atom tersebut yang stabil dengan akan memancarkan sinar radioaktif ya. Nah di antara sinar radioaktif yang dipancarkan oleh unsur-unsur yang tidak stabil tadi itu ada sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Nah di antara ketiga sinar radioaktif tersebut yang termasuk gelombang elektromagnetik adalah sinar gamma. Sedangkan yang dua tidak termasuk ya. Sinar alfa dan sinar beta itu tidak termasuk dalam gelombang elektromagnetik. Nah gitu. Kemudian yang kedua tadi kalau di spektrumnya tadi ada sinar gamma. Kemudian yang lebih sedikit frekuensinya di bawahnya ya, lebih rendah itu adalah sinar X. Sinar X. Kalau dengar sinar X, pernah dengar sinar X? Pernah Pak, di film. Wah, itu pernah di film ya. Iya, di film-film biasanya Di ada film, sinar ya. X ya. Sinar X. Atau mungkin ada pernah dengar lain? Yang di ronsen mungkin di rumah sakit. Betul sekali. Ya, rupanya Burama mungkin sudah banyak mendengar dan membaca ya tentang sinar X. Saya yakin juga teman-teman insan edukasi juga sudah banyak mendengar ya tentang sinar X ini. Nah, sinar X itu juga seperti betul disebutkan tadi juga dikenal sebagai sinar Roentgen. Nah, nama ini kenapa dinamakan sinar Roentgen? Karena diambil dari nama penemunya, yaitu Wilhelm C. Roentgen yang hidup pada tahun 1845 sampai 1923. Nah, ada yang mengatakan kenapa waktu itu dinamakan sinar X, karena dia waktu percobaan itu menghasilkan sebuah sinar tapi nggak tahu nih apa namanya gitu ya. Udah kasih tahu namanya X gitu aja. Nah, makanya sampai sekarang disebut dengan sinar X. Karena memang dia tidak dikasih saat itu tidak tahu namanya gitu. apa begitu ya. X gitu X aja lah begitu. Ya. Nah, sinar X ini dihasilkan dari peristiwa tumbukan ya antara elektron yang dipercepat pada beda potensial tertentu. Ya. Kemudian untuk sinar X ini frekuensinya berada dalam rentang 30 petahertz sampai dengan 30 exahertz ya. Itu. Nah, kemudian untuk panjang gelombangnya yaitu berkisar antara
10 nanometer hingga ke 100 pikometer. Nah, manfaatnya juga cukup banyak. Tadi juga sudah sempat disebutkan ya. Iya. Bahwa terutama dalam bidang kedokteran, dalam bidang kesehatan, sinar X ini dapat digunakan untuk melihat kondisi tulang, begitu ya, kondisi gigi misalnya ya, organ tubuh lain ya. Kemudian pada bagian-bagian tertentu ya, sering kita ingin mengetahui organ-organ yang ada di dalam tubuh itu dengan menggunakan sinar X atau kita sebut dengan sinar Röntgen. Sehingga orang menyebutnya lagi di apa? Di ronsen. Gitu ya. Ya, mungkin untuk sementara kita rehat dulu ya untuk manfaat gelombang elektromagnetik ini, khususnya dalam sinar X. Nanti akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Tadi kita sudah dengar Pak Agus menerangkan mengenai beberapa sinar ya. Tadi juga sudah dijelaskan mengenai sinar gamma dan sinar X. Dan setelah ini nanti kita akan mendengarkan kembali pemaparan Pak Agus tentang sinar-sinar yang lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kisahku kini terasa berbeda. Kisah yang hadir dengan tiba-tiba. Rasaku ingin segera tuh bisa memilikimu, meski tak tepat ku mendapatkannya. Cerita mengalir begitu saja, begitu sulit untuk aku reda. Meski ku tahu perasaan engkau dan aku tak bisa lepas. Biarkan ini adalah jalannya. Aku tak ada yang mampu untuk menghentikanku. Cinta bagiku adalah pengorbanan. Tak ada yang mampu untuk menghentikanku. Mencintaimu adalah pengorbanan yang akan aku korbankan. Cerita mengalir begitu saja, begitu sulit untuk aku reda. Meski ku tahu perasaan engkau dan aku tak bisa bebas. Biarkan kini sudahlah jalannya. Cinta bagiku adalah pengorbanan. Tak ada yang mampu untuk menghentikanku. Cinta bagiku adalah pengorbanan. Tak ada yang mampu untuk
Anda sedang mendengarkan acara Bimbel, Bimbingan Belajar di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi, kembali lagi kita dalam acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk siswa-siswi kelas 10. Dan terima kasih untuk kalian yang masih bersama untuk mendengarkan acara ini. Mudah-mudahan dengan adanya bimbingan belajar melalui streaming, kita dapat menambah pengetahuan kita di pembelajaran di sekolah. Baik, kita akan lanjutkan kembali mengenai spektrum ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus mengenai sinar gamma, lalu ada sinar X, nanti juga ada ultraviolet, sinar tampak atau sinar cahaya, ada juga inframerah, ada gelombang mikro, dan yang terakhir adalah radio. Dan sekarang kita akan masuk kembali mengulas tentang sinar X ya Pak Agus ya? Iya, betul. Oke, silakan Pak Agus. Baik, Bu Rama dan Insan Edukasi. Tadi kita sudah membahas tentang manfaat dari sinar X ya, Bu Rama ya. Tadi sudah kita sampaikan ya, kita bahas bahwa sinar X bisa digunakan untuk mengetahui kondisi tulang kesehatan, atau tubuh ya dalam bidang kesehatan. Nah, sinar X juga bisa digunakan untuk meronsen begitu ya, benda-benda yang lain gitu ya. Bukan hanya tubuh. Tidak hanya tubuh tentunya ya, benda-benda lain yang masih bisa ditembus oleh sinar X itu juga masih bisa dimanfaatkan ya. Apakah itu dalam bidang industri atau dalam bidang permesinan misalnya begitu ya. Atau retakan-retakan yang lain yang bisa dideteksi. Nah, kemudian berikutnya kita masuk pada gelombang elektromagnetik yang ketiga ya, yaitu sinar ultraviolet. Ya. Nah, Insan Edukasi dan Bu Rahma ya, jadi untuk sinar ultraviolet itu salah satunya dihasilkannya adalah dari radiasi sinar matahari ya. Nah, selain itu dapat juga dihasilkan dari transisi elektron dalam orbit atom ya. Jadi bisa dari sinar matahari tapi juga bisa dari yang lainnya. Nah, kemudian untuk sinar ultraviolet ini berada pada rentang frekuensi 10⁵ hingga 10⁻⁶ Hz ya. Nah, sedangkan panjang gelombangnya itu berada pada kisaran antara 10⁻⁻8 hingga 10⁻⁻7 meter untuk panjang gelombangnya. Nah, oke, baik. Kemudian sekarang manfaatnya ya Bu Rahma ya. Nah, manfaat dari sinar ultraviolet ini yang pertama adalah bisa juga dijadikan sebagai sumber utama vitamin D. Ya. Nah, sinar ultraviolet ini dapat membantu ya mengubah kolesterol yang tersimpan di kulit menjadi vitamin D. Gitu ternyata dari kolesterol itu terkena sinar matahari bisa menjadi vitamin D. Ya. Dan caranya cukup mudah, yaitu cukup dengan berjemur selama 5 menit di sinar matahari di pagi hari. Dari jam berapa itu Pak? Nah, ini kalau jamnya ya kurang lebih pagi itu sinar yang bagus itu yang mungkin ya sekitar jam 8 gitu, 7 jam 8 gitu ya. Nah, kemudian dengan selama 5 menit di pagi hari tadi tubuh kita akan mendapatkan kurang lebih 400 unit vitamin D begitu ya. Iya. Dengan berjemur. Makanya kan sering kalau ini kita berjemur supaya bisa dapat vitamin D di begitu Bali ya. Tuh, Pak. Tapi nggak apa-apa di depan atau di belakang rumah juga bisa ya. Kalau susah ketutup bisa di atas genting gitu. Kering tuh, Pak. Kering ya. Asalkan pagi hari jadi nggak terlalu panas ya. Betul. Baik. Kemudian yang kedua bisa mengurangi kolesterol darah tentunya ya. Karena proses pembentukan vitamin D dari sinar ultraviolet tadi dengan pembentukan vitamin D tersebut akan mengubah kolesterol di dalam darah, akan mengurangi kadar kolesterol tentunya ya dalam tubuh kita. Nah, kemudian juga bisa menjadi penawar infeksi ya dan pembunuh bakteri. Nah ya, jadi sinar ultraviolet itu juga bisa membantu membasmi virus-virus penyebab kanker.
Nah, secara umum, nah, sinar matahari itu mampu membunuh bakteri, virus dan jamur yang berpotensi menyebabkan TBC, kemudian peritonitis, ya, kemudian pneumonia dan asma saluran pernafasan. Itu yang bisa dimanfaatkan dari sinar X dari sinar ultraviolet. ya, sinar ultraviolet dari sinar matahari, gitu. Ya. Nah, kemudian masih juga dalam kesehatan itu bisa mengurangi gula darah. Ya, ternyata sinar matahari itu juga bisa membantu penyerapan glukosa ya ke dalam sel-sel tubuh yang merangsang glukosa tadi menjadi glikogen, ya, sehingga secara langsung berperan menurunkan kadar gula ya dalam darah dan dalam tubuh kita, gitu. Nah, itu manfaatnya. Itu juga diambilkan dari sinar ultraviolet atau matahari ya. Nah, tentunya yang lain juga bisa akan menambah kebugaran ya dan dalam pernafasan. Nah, karena penambahan glikogen di otot dan hati melalui sinar matahari itu ternyata juga bisa meningkatkan perbaikan sistem pernafasan ya. Karena meningkatkan kemampuan darah dalam menyalurkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh ya. Nah, kita juga tahu bahwa vitamin D itu terkait dengan tulang ya. Betul. Tentunya dengan sinar X ini akan membantu pembentukan vitamin D. Dengan demikian akan membentuk dan bisa memperbaiki tulang gitu. Ya. Tentunya nanti dalam hal-hal lain juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Gitu ya. Nah, bahkan selain itu sinar matahari tadi yang terkandung dalam sinar X tadi juga bisa mampu menurunkan potensi terjangkit flu itu hingga dari 30 hingga 40%. Jadi kalau kita sering berjemur matahari itu sebenarnya juga bisa menurunkan potensi untuk kena flu ya. Gitu. Oh, jadi sebenarnya mudah ya obatnya ya Pak ya? Iya. Dengan cara kita berjemur di matahari saja, virus-virus itu juga bisa menghilangkan flu ya? Iya, sebenarnya mengurangi potensi ya. Artinya ketika kita masih sehat itu juga potensi kena flu itu akan berkurang begitu ya. Nah, ternyata Tuhan Yang Maha Kuasa itu sudah menyiapkan begitu banyak ya potensi yang bisa kita manfaatkan ya dari sinar ultraviolet tadi. Nah, tetapi juga yang perlu kita ketahui kadar sinar ultraviolet yang terlalu banyak itu juga mempunyai dampak yang kurang negatif, baik ya terhadap tubuh kita. Misalnya kulit yang terlalu banyak sinar ultraviolet akan kena kanker ya Pak ya, akan berubah warna dan seterusnya begitu ya. Nah, itu tentu hal-hal yang bersifat negatif gitu ya. Nah, jadi kita ketahui bahwa lapisan ozon di atmosfer bumi ini ya, pada lapisan atmosfer itu berfungsi untuk mencegah supaya sinar ultraviolet ini tidak terlalu banyak sampai ke permukaan bumi. Ya, karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan pengaturnya ya, tabirnya, peredamnya begitu ya. Karena kalau itu terjadi sinar ultraviolet dari matahari itu cukup banyak langsung ke permukaan bumi, maka akan juga bisa menimbulkan berbagai penyakit pada manusia. Terutama kulit tadi ya. Ya. Termasuk nanti akan merusak lapisan ozon dan seterusnya ya. Karena dengan lapisan ozon rusak pun akan menyebabkan paparan sinar matahari itu sinar ultraviolet akan kadarnya terlalu besar gitu. Kemudian berikutnya yang keempat dari gelombang elektromagnetik ini adalah sinar tampak ya, atau sering juga kita sebut dengan cahaya. Ya. Jadi sinar tampak atau cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat kita lihat dengan mata kita. Ya. Nah, sebenarnya yang lain-lain tuh ada semua, cuman nggak bisa dilihat oleh mata gitu. Nah, kecuali cahaya tampak ini ya, itu bisa dilihat oleh mata kita, yaitu secara langsung ya artinya Pak ya. Kalau kita singkat kan sering ya kalau dia Mejiku hibiniu, itu seperti warna-warna pelangi ya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, kemudian sinar yang frekuensinya di bawah merah itu adalah sinar inframerah tadi. Kemudian yang tertinggi kan ungu ya. Maka di atasnya adalah ultra ungu atau ultraviolet. Gitu ya. Kalau sudah di inframerah itu sudah nggak terlihat lagi oleh mata manusia. Ya, kalau di atas ungu juga nggak bisa dilihat, itu ultra ungu begitu ya. Nah, tapi
makhluk-makhluk tertentu mungkin itu masih sebagian bisa mendeteksi misalnya inframerah begitu ya, atau termasuk ultraungu begitu ya. Tapi untuk manusia dia hanya bisa melihat dari merah sampai ungu. Yeah. Karena memang merah ini juga berada pada panjang gelombang 400 nanometer sampai 700 nanometer. Kemudian frekuensinya berkisar antara 400 sampai 789 terahertz. Ya. Nah, kemudian manfaat dari sinar tampak tentu banyak sekali ya. Yang jelas bagi kita adalah untuk penerangan, ya, untuk penerangan. Nah, kemudian bisa juga untuk hal-hal yang lainnya. Kalau dipertajam maka sinar tampak itu juga bisa ditajamkan dalam bentuk sinar laser ya. Nah, kandungannya cukup tinggi begitu kandungan sinarnya. Nah, bahkan ini nanti bisa dilewatkan dalam serat optik dan seterusnya. Gitu ya. Itu adalah jadi selain sebagai penerangan tadi, sinar tampak tadi juga bisa digunakan untuk tidak sekedar untuk melihat ya, tetapi untuk mungkin keindahan. Jadi yang kalau pada siang hari biasa-biasa saja, nanti ketika malam diberi warna merah, biru, kuning, dekorasi begitu ya. Jadi tampak berwarna-warni seperti siang lah. Iya, bahkan lebih indah begitu ya. Karena manfaatnya selain untuk penerangan juga untuk keindahan begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah sinar inframerah, gitu ya. Nah, sinar inframerah ini untuk insan edukasi ya, itu berada pada frekuensi 10 pangkat 11 hingga 10 pangkat 14 Hz. Ya. Kemudian panjang gelombangnya itu sekitar antara 10 hingga 1 cm satu gelombang itu panjangnya. 10 hingga 1 cm panjang gelombang untuk sinar inframerah. Ya. Nah, manfaatnya cukup banyak untuk sinar inframerah ini. Yang pertama dalam bidang kesehatan ya. Ya, dalam bidang kesehatan, sinar inframerah ini bisa mengaktifkan molekul air di dalam tubuh. Ya, kenapa demikian? Karena inframerah ini mempunyai getaran yang sama dengan getaran molekul air. Nah, sehingga ketika molekul tersebut pecah, maka akan terbentuk molekul tunggal yang dapat meningkatkan cairan tubuh, atau dikatakan dapat meningkatkan juga meningkatkan sirkulasi mikro. Nah, di mana bergetarnya molekul air itu dan pengaruh inframerah itu akan menghasilkan panas yang menyebabkan pembuluh kapiler membesar dan meningkatkan temperatur kulit, kemudian memperbaiki sirkulasi darah dan mengurangi juga tekanan jantung. Ya, gitu ya, dalam bidang kesehatan. Nah, kemudian juga bisa untuk meningkatkan metabolisme tubuh, gitu ya, untuk sinar inframerah ini. Nah, berkaitan dengan metabolisme tubuh ini, nah jika sirkulasi mikro di dalam tubuh itu meningkat tadi ya, maka racun dapat dibuang dari tubuh kita melalui metabolisme tadi. Nah, hal ini dapat mengurangi beban liver ya, juga ginjal kita. Nah, itu sehingga akan meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, kemudian daya tahan ya. Kemudian manfaat dari sinar inframerah ini berikutnya juga dapat mengembangkan pH ya dalam tubuh kita. Ya, sinar inframerah ini dapat membersihkan darah, kemudian juga bisa memperbaiki tekstur kulit dan mencegah rematik karena asam urat yang tinggi. Nah, gitu. Nah, itu di dalam tubuh kita ya. Nah, kemudian dari sisi alat-alat kesehatan, maka inframerah ini bisa juga digunakan untuk penggunaan jarak jauh ya. Misalnya pancaran panas yang berupa pancaran sinar inframerah dari organ-organ tubuh itu dapat dijadikan sebagai informasi kondisi kesehatan organ tubuh tersebut. Jadi untuk mendiagnosisnya itu tidak mesti ditempelkan pada kulit ya, tapi dari pancaran sinar inframerah dari dalam tubuh kita itu bisa terdeteksi secara jarak jauh gitu ya. Bahkan kalau kita lewat bandara begitu ada pendeteksi orang ini suhunya berapa sudah tahu bisa gitu ya, kondisinya seperti apa gitu ya. Jadi bisa mendeteksi kondisi tubuh seseorang dari
jarak jauh. Kayak aura gitu ya Pak Ya, ya? seperti gitu mungkin kira-kira ya. Kalau dulu kan pakai telepati Iya, ya begitu ya. Tapi kalau ini sekarang dengan alat kedokteran bisa terdeteksi Iya. begitu ya. Iya. Nah, jadi pancaran panas yang berupa pancaran tadi ya, sinar infrared dari organ tubuh kita ini akan dijadikan informasi kondisi kesehatan organ tubuh kita Iya, ya. iya. Nah, hari ini sangat tentu bermanfaat ya bagi dokter dalam mendiagnosis kondisi pasien ya, sehingga dia dapat membuat keputusan yang akurat begitu ya. Nah, selain itu untuk pancaran panas dalam intensitas tertentu ya dari sinar ini itu bisa dipercaya dapat digunakan untuk proses penyembuhan penyakit cacar. Gitu ya. Jadi untuk penyakit cacar gitu ya. Itu bisa. Dengan inframerah ya? Iya, betul. Nah, kemudian dalam bidang teknologi, misalnya komunikasi, itu inframerah itu bisa digunakan untuk sensor ya. Misalnya yang sering kita gunakan itu sensor untuk remote televisi. Iya. Ya, Iya. jadi remote televisi itu kalau kita lihat di ujungnya itu seperti ada Ada lampu ya. iya. Tapi ketika kita tekan, kita pencet, nggak ada sinar yang keluar kan? Iya. Padahal itu ada, tetapi sinarnya adalah sinar berupa inframerah. Nah, karena sinarnya inframerah itu tidak terdeteksi oleh mata kita, gitu. Jadi itu salah satu penggunaan dalam teknologi ya. Iya. Nah, itu bisa untuk pengendalian jarak jauh yang lainnya ya, bisa untuk alarm keamanan, gitu ya, untuk mengaktifkan data dan seterusnya, gitu ya. Nah, sarana-sarana untuk mengirimkan itu banyak. Salah satunya adalah mengirimkan data atau sinyal itu menggunakan inframerah, gitu ya. Bahkan juga bisa digunakan untuk lampu kamera. Iya, betul, lampu betul. kamera. Iya. Jadi kalau lampu seperti lampu blitz itu kan kelihatan ya. Iya. Tapi kalau dengan menggunakan inframerah nggak kelihatan. Tapi Iya. bisa itu membuat hasil fotonya bisa Lebih bagus ya. terang begitu ya. Kita misalnya shooting atau foto di tempat gelap itu kalau kita lihat di mata langsung nggak kelihatan, tapi dilihat di layar kamera kelihatan. Nah, karena kameranya tadi disorot dengan menggunakan inframerah, sehingga objek yang kita shooting nggak tahu kalau sedang di-shooting karena posisinya memang gelap, gitu ya. Tapi hasilnya ada. Itu salah satunya ya. Nah, kemudian yang terakhir yang bisa kita sampaikan di sini adalah gelombang. Oh, belum terakhir nih ya, masih ada dua lagi Pak. Ada gelombang Iya. mikro dan nanti juga ada gelombang Radio. ya. Nah, gelombang mikro ini berasal berada pada frekuensi 300 MHz hingga 300 GHz. Nah, panjang gelombangnya antara 1 meter sampai 1 milimeter. Ya, itu ya. Kalau manfaatnya ya kalau ibu-ibu kelihatannya sudah cukup familiar ya dengan istilah gelombang microwave. Wave itu kan gelombang ya. Ya, gelombang mikro atau microwave. Jadi microwave kalau yang sangat akrab di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah untuk pemanas. Ya, bisa untuk goreng kerupuk, untuk pemanggang roti, menghangatkan sesuatu. Ya, untuk pemanas ya. Jadi ini sesuatu yang tidak asing lagi ya. Nah, selain gelombang mikro ini digunakan untuk tadi alat kebutuhan rumah tangga, ini bisa juga dipakai untuk telekomunikasi ya. Telekomunikasi. Bahkan untuk WiFi juga hotspot itu juga digunakan gelombang mikro ya. Kemudian untuk BTS itu juga digunakan gelombang mikro. BTS itu penghubung antar HP ya. Biasanya kita ada tower-tower tinggi itu BTS itu ya. Itu juga menggunakan gelombang mikro ya. Kemudian stasiun televisi itu dari studio ke pemancar itu kadang dikirimkannya juga menggunakan gelombang mikro. Nah, itu jadi untuk telekomunikasi cukup banyak sekali. Kemudian di dalam navigasi gitu ya juga atau di dalam kapal itu juga digunakan untuk radar di bandara misalnya ya. Di kapal itu radar juga bisa menggunakan gelombang mikro. Iya, itu. Nah, yang terakhir itu adalah gelombang radio. Kalau kita bicara radio nggak asing lagi ya. Bahkan kita juga sedang berada di radio Gema Edukasi. Iya. Kita sudah tidak asing lagi dengan istilah radio.
Ya, gelombang radio ini adalah sebuah gelombang yang berada pada frekuensi 104 kurang lebih ya, atau 108 Hz diantaranya ya. Ya, kemudian bahkan spektrumnya cukup lebar gelombang radio ini. Bahkan mulai dari 3 Hz itu sudah masuk gelombang radio ya. Ya, dari 3 Hz hingga 300 GHz. Nah, itu gelombang radio. Ya, gelombang radio ini kalau kita mengenal kan ada istilah radio FM, radio AM, ya itu. Kemudian juga digunakan di televisi ya. Itu juga menggunakan gelombang radio dalam namanya rentang UHF ya, ultra high frequency, dan VHF, very high frequency. Nah, kemudian juga masih banyak manfaat-manfaat lain untuk gelombang radio ya, untuk termasuk komunikasi radio begitu ya. Kita kan sering HT ya, ada RIC, ada HT ya. Orang suka apa ngebreak kalau orang gitu ya. Nah, breaker ya. Itu juga menggunakan gelombang radio ya. Ya, itu juga termasuk handphone yang kita sering. Handphone juga termasuk menggunakan gelombang radio. Iya, gelombang radio. Kecuali untuk BTS-nya menggunakan gelombang mikro ya tadi ya. Gitu. Nah, itu banyak sekali ya sebenarnya, masih hal-hal yang bisa diuraikan dari penggunaan gelombang elektromagnetik ini. Tentunya kita bisa nanti bertemu di lain kesempatan ya dalam uraian yang lebih luas lagi. Kita rehat sejenak dan nanti kita akan kembali lagi, dan pasti kalian juga mungkin banyak pengetahuan karena tadi Pak Agus sudah menerangkan ada 7 gelombang yang dapat kita ketahui. Tapi nanti kita akan perjelas lagi, kita akan tambah lagi ilmunya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Mengapa kau nyalakan api cinta di hatiku, membakar jiwa yang merana? Kata manismu membuatku yakin kepadamu, hingga membuatku terlena rindu padamu. Setiap hari bayang dirimu menggoda jiwa. Mengapa kini ku rasakan lain di hatiku? Kau diam dan acuh tak acuh. Sering kau marah tanpa alasan, membuatku curiga. Terbukalah
Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi, masih dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Terima kasih untuk kebersamaannya untuk kalian yang masih mendengarkan siaran Radio Gema Edukasi ini. Tak terasa ya, hampir 1 jam kebersamaan kita, dan kita akan memberikan bagian akhir dari atau ringkasan akhir ya dari materi kita hari ini mengenai manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Pak Agus. Baik, Bu Rahma dan insan edukasi. Jadi kalau kita amati ya bahwa ternyata gelombang elektromagnetik ini manfaatnya cukup banyak ya. Iya. Tetapi kita yakin bahwa sebenarnya masih banyak ya lagi, manfaat-manfaat lain yang bisa belum digali ya. Yang kita gali. Tentunya kita mendorong kepada para pendengar dan insan edukasi untuk juga para siswa ya, untuk terus explore ya, kemudian menggali apa manfaat-manfaat dari gelombang elektromagnetik ini. Karena semakin banyak kita manfaatkan, tentu akan semakin mempermudah ya di dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita juga jangan lupa, kita juga mesti berhati-hati karena gelombang elektromagnetik seperti halnya juga yang lain, selain mempunyai manfaat juga punya efek-efek negatif ya. Nah, tentunya sesuatu kalau digunakan dengan kadar yang tepat akan membawa manfaat. Tetapi kalau tidak tepat, misalnya kelebihan begitu ya, tentu akan membawa bahaya ya gitu. Misalnya saja tadi sudah kita sebutkan, kalau ultraviolet itu terlalu banyak maka akan merusak kulit, menyebabkan kanker kulit begitu ya. Mungkin bisa menyebabkan katarak pada mata gitu ya, mengubah warna kulit gitu ya, melemahkan kekebalan tubuh dan seterusnya. Nah, termasuk sinar gamma itu kalau tidak digunakan dengan hati-hati, maka gen akan berubah, bahkan bisa menyebabkan kemandulan begitu ya, dan seterusnya. Dan akan merusak sel-sel atau jaringan sel tubuh begitu ya. Termasuk sinar X ya. Kalau rongsen itu makanya dokter memberikan jeda waktu ya antara rongsen pertama dengan kedua. Karena memang kalau kadarnya terlalu banyak yang diberikan pada tubuh juga akan menimbulkan bahaya gitu ya. Nah, dengan manfaat yang ada di dalam gelombang elektromagnetik tadi, kita gali terus gitu ya. Kemudian sedapat mungkin efek negatifnya kita hindari gitu ya. Dan tentunya kita sebagai seorang hamba yang beriman begitu ya, kita setelah mengeksplor ya, mengetahui betapa banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin bersyukur gitu ya. Ternyata kita itu disediakan begitu banyak fasilitas di alam ini yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke. Mungkin begitu ya Bu Rahma ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Baik, terima kasih Pak Agus atas kehadirannya, telah meluangkan waktu untuk hadir di studio kami dalam acara Bimbel Bimbingan Belajar yang membahas mata pelajaran fisika, dan nanti di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Demikianlah pendengar Radio Gema Edukasi, sudah saatnya Rahma pamit dari acara Bimbel ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Besok kita akan jumpa lagi di waktu dan acara yang sama, namun dengan materi yang berbeda. Akhirnya segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat, dan sampai jumpa.